Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, okay guys, kita bertemu lagi bersama dengan Nora, okay, di video reaction Nora untuk kali ini. Thank you semua yang masuk, yang menonton video ini. Dan seperti biasa nih guys, Nora akan sentiasa mendoakan buat teman-teman semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan kita semua, InsyaAllah. Okay, jadi guys, gimana teman-teman semua hari ini? Nora harapkan teman-teman semua sihat-sihat selalu ya. Okay, dan untuk kali ini Nora akan sambung lagi mereaksi video-video Indonesia yang terbaik nih guys. Okay, dan kali ini Nora melihat daripada channel Coretan Kertas nih guys. Teman-teman bisa subscribe channel ini. Nora ada tinggalkan link di ruangan deskripsi di bawah. Okay, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini guys ya. Jadi kali ini Nora akan mereaksi mengenai Prabowo Subianto. Yang ini kita tahu yang beliau adalah Presiden Indonesia 2024 dan Nora baru saja mahu mereaksi mengenai beliau dan mahu mengetahui banget nih guys ya perilaku sifatnya mengenai Bapak Prabowo Subianto nih. Jadi tanpa kita membuang waktu, yuk kita terus aja ke video reaction. Pasti sudah banyak yang tahu tentang Prabowo Subianto. Namanya selalu jadi perbincangan seru di dunia politik dan militer. Enggak cuma jadi tokoh besar di dunia politik dan militer, tapi juga bisa dilihat bahwa beliau udah melakukan banyak tugas penting di Indonesia, baik dalam urusan ekonomi maupun pembangunan negara kita. Prabowo Subianto, yang sekarang udah jadi Jenderal Purnawirawan, lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Dia anak sulung dari keluarga Jojo Hadikusumo. Anak sulung. Ayahnya, Sumitro Jojo Hadikusumo, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan dia adalah seorang ekonom serta politisi Partai Sosialis Indonesia. Ayah Prabowo baru aja selesai masa jabatannya sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Naziru pada April 1952. Ibunya, Dora Marisigal, juga dikenal sebagai Dora Sumitro, adalah seorang wanita Kristen Protestan dari keturunan Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Menkom di Langgoan, Sulawesi Utara. Prabowo pun punya dua saudara perempuan, yaitu Biantinin Midrawati dan Mariani Ekowati. Pada masa kecilnya, Prabowo tinggal di luar negeri, terutama setelah ayahnya terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat melawan pemerintahan Presiden Soekarno. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institute di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan American School di London, Inggris. Ketika rezim Soekarno runtuh dan Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia. Prabowo kemudian mendaftar di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo Subianto adalah politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang pada tahun 1976, Prabowo memulai karir militernya sebagai Letnan II dan bertugas di Kopasanda. Salah satu tugas pertamanya adalah sebagai Komandan Peleton di Grup I Komando Pasukan Para, yang merupakan bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor Timur. Pada Mei 1998, Prabowo meminta Panglima ABRI Wiranto untuk mengizinkannya memobilisasi pasukan cadangan dari luar Jakarta untuk meredam kerusuhan. Meskipun permintaannya ditolak oleh Jenderal Wiranto, Prabowo diduga telah menerbangkan ratusan pasukan Kopassus yang terlatih di bawah pengawasannya dari Dili, Timor Timur, ke Yogyakarta, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo juga diduga telah mengirim sejumlah pasukan untuk mendiskusikan situasi terkini dengan Adnan Buyut Nasution, Bambang Wijojanto, dan tokoh-tokoh reformis lainnya. Meskipun sedang menghadapi pandemi dan krisis ekonomi, modernisasi alutsista, alat utama sistem pertahanan, TNI akan terus berlanjut. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, memimpin upaya ini dengan anggaran sebesar 131 triliun rupiah, menjadikannya kementerian yang mendapatkan suntikan dana baru terbesar. Dalam periode kedua Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo, Prabowo memiliki beberapa hasil belanja dan target pembelian alutsista. Meskipun sebelumnya merupakan lawan politik Jokowi, Prabowo kini bertanggung jawab atas modernisasi militer. Anggaran besar ini digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan militer, termasuk 500 kendaraan taktis Pak-4, buatan PT Pindad. Kendaraan tersebut dianggap kuat di segala medan dan dibeli dengan harga total mencapai 309 miliar rupiah.
Pembelian tersebut, bersama dengan paket amunisi KV yang jumlahnya melebihi kebutuhan tahunan sebanyak 1 miliar butir, menandai langkah kontroversial dalam modernisasi militer. PT Pindad, sebagai produsen, menerima pesanan terbesar dalam sejarahnya. Meskipun hanya 2 pengeluaran yang disorot dalam berita, Kementerian Pertahanan memiliki target pengeluaran lainnya untuk memperkuat pertahanan yang sangat besar. Presiden Jokowi bahkan menyarankan untuk mempercepat pemulihan beberapa perusahaan dalam negeri, termasuk PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Beberapa tujuan yang disorot dimulai dengan fokus anggaran alutsista pada pengadaan jet tempur. Menurut rumor yang beredar, pemerintah Indonesia berminat untuk membeli 48 jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis. Jika terjadi pembelian, pesawat-pesawat ini direncanakan akan ditempatkan di kapal induk dan darat. Sistem pertahanannya juga mencakup Spectra, sebuah teknologi yang menggunakan teknologi siluman virtual berbasis perangkat lunak untuk melindungi pesawat dari serangan udara dan darat. Kementerian Pertahanan juga berencana untuk memberikan 15 pesawat Eurofighter tipe ON yang lebih tua kepada Australia. Pesawat ini berjenis Transon, mampu membawa 6 bom dan rudal pengintai, serta meriam. Bahan badan pesawat yang hanya 15% terbuat dari logam membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Keunggulan lainnya adalah dilengkapi dengan radar sensor inframerah pertama di dunia, memungkinkan pesawat melacak dan mendeteksi target sambil bermanuver. Selain itu, Kementerian Pertahanan tertarik menambahkan radar untuk kapal perang. Peningkatan kekuatan armada Angkatan Laut juga menjadi prioritas, dengan rencana pembelian 2 korvet Darmen dari Paris. Korvet-korvet ini banyak digunakan untuk misi anti pembajakan, tempur, dan pencarian, serta mampu berlayar hingga 6.900 km di lautan. Kapal selam siluman A-26 buatan Swedia juga sedang dalam proses pembuatan. Kapal selam ini ditenagai oleh tenaga diesel yang paling canggih saat ini dan dilengkapi dengan teknologi Ghost, Genuine Holistic Torque, membuatnya hampir tak terdeteksi di bawah air. Selain itu, 4 kapal selam Scorpene, buatan Prancis, juga termasuk dalam rencana pembelian. Kapal selam ini dikenal tahan terhadap serangan torpedo dan rudal di bawah air dan di laut. Selain itu, Scorpene memiliki teknologi yang hampir sama dengan A-26, dengan kemungkinan kecil terdeteksi oleh musuh saat beroperasi. Semua ini adalah hasil belanja sementara dan target perburuan yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan. Namun, sebelum target tersebut difinalisasi, tentunya harus melalui proses seleksi dan penyesuaian kebutuhan agar pengeluaran yang signifikan ini tidak dianggap sebagai pemborosan. Sejak dipilih Jokowi, Prabowo memang tercatat membelanjakan uang negara untuk membeli beberapa alutsista. Bahkan, penguatan industri pertahanan dan modernisasi alutsista menjadi 2 dari 7 kebijakan Menhan selama tahun 2020. Prabowo sendiri mengatakan, lebih dari separuh belanja alutsista di dunia pasti menggunakan armada bekas. Pembelanjaan tersebut sebagai solusi sejumlah masalah seperti lamanya masa tunggu pembelian alutsista baru, hingga penyesuaian teknologi terkini alat tempur dunia. Prabowo Subianto juga berhasil mencapai sejumlah prestasi yang mencolok, meskipun diawali dengan kejutan karena dia adalah lawan politik Jokowi dalam pemilu 2019. Salah satu inisiatifnya yang signifikan adalah pembentukan komponen cadangan, Komcat, di bawah Kemenhan, yang berhasil meningkatkan kesiapsiagaan dan kekuatan cadangan Indonesia. Fokusnya juga terarah pada penguatan industri pertahanan dalam negeri, dengan dukungan terhadap Pindad dan produksi kendaraan taktis Maung di Bandung. Selain itu, Prabowo berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan, seperti di SMA Taruna Nusantara, serta pembangunan beberapa sekolah baru di berbagai daerah, termasuk mendirikan Universitas Pertahanan, UNHAN, di Atambua. Upayanya juga terlihat dalam sektor kesehatan, dengan pembangunan rumah sakit TNI dan melengkapi fasilitas RS Jenderal Sudirman. Tidak hanya itu, dia membentuk satuan tugas air yang berhasil menemukan sumber air, mengatasi kekeringan di berbagai daerah. Pencapaiannya mencakup juga pengadaan alutsista, seperti pesawat tempur dan kapal selam, serta kontribusinya dalam membangun ketahanan pangan dengan pembangunan lumbung pangan di Kalimantan Tengah serta partisipasinya dalam Global Food Security Forum Bali 2022. Meskipun pernah kontroversial, Prabowo menunjukkan dedikasinya dalam memajukan sektor-sektor kunci bagi kemajuan Indonesia.
Okay guys, so itu dia videonya. Okay, jadi Nora sebenarnya sangat kagum nih sama beliau ya. Jadi Nora mengharapkan yang Indonesia bisa lagi semakin maju nih guys ya, di bawah kepimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Okay guys, Nora mendoakan yang terbaik buat negara Indonesia agar bisa lebih lagi maju ke hadapan daripada segi ekonomi, pembangunan dan juga pertahanan ni, pertahanan negara Indonesia ni. Nora rasa pasti lagi seru banget ni, lagi kuat ni guys ya, di bawah kepimpinan Bapak Prabowo Subianto. Jadi Nora mendoakan yang terbaik buat negara Indonesia. Okay guys, jadi guys, gimana pula dengan pandangan teman-teman semua? Jangan lupa seperti biasa nih guys ya, untuk tinggalkan komen di ruangan komentar di bawah ini, dan nanti Nora akan baca dan balas nih guys. Okay, sampai sini saja video reaction. Kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya. Pastikan teman-teman semua stay tune dengan video reaction Nora yang akan datang. Sampai sini saja. Assalamualaikum.